Halo, apa kabar? Ketemu lagi tentu saja kita di podcast yang luar biasa ini. Apalagi kalau bukan di podcast Mocha Hangat, modal kuat, usaha meningkat. Nah, obrolan kita tentu saja akan hangat dan menyenangkan. Ada manisnya seperti rasa mocha. Mungkin ada sedikit sepet-sepetnya, memang kenyataan suka begitu. Seperti kopi yang ada di dalam mocha juga. Yang jelas di Mocha Hangat pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai hal yang menarik sekali, yaitu penguatan permodalan koperasi untuk pembiayaan pedagang pasar dan juga PKL. Nah, langsung mendekat, dikencengin biar nanti bisa mendengarkan obrolan santai kita. Tentu saja hari ini saya kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Purwanto ST, anggota Komisi C DPRD DIY. Salam sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah, semangat banget hari ini kita akan ngobrol dengan santai ya Pak ya. Dan tentu saja selain ada Bapak Purwanto, kita juga punya narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Tri Karyadi Rianto Raharjo SHMSI atau biasa kita sapa dengan Pak Toto, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, serta tentu saja tak lain tak bukan. Nah, Ibu jangan bosan ketemu saya, Bu. Oh iya. Dengan Ibu Siwi atau Ibu Insinyur Sri Nurkian Siwi MMA, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sehat juga? Alhamdulillah, sehat-sehat dan happy terus. Luar biasa. Pak Toto juga semangat ya Pak? Sehat, semangat 45 Mbak. Wah. Alhamdulillah. Kalau Pak Toto sehat, saya pasti sehat. Iya. Waduh. Ada korelasi yang signifikan nih. Begitu juga kalau Pak Pur ini sehat, pasti kita sehat. Iya. Terima kasih luar biasa. Karena memang energi saling tarik menarik ya Bu Iya, ya. beliau kan sumber energi nih. Nah, kita akan ngobrolin hal yang menarik dan rasanya juga sangat relate gitu dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu penguatan permodalan koperasi untuk pembiayaan pedagang pasar dan PKL. Rasanya kita semua setuju bahwa koperasi itu adalah sebagai lembaga ekonomi yang memiliki daya saing yang kuat dan tujuannya semoga semakin tumbuh dan berkembang di era yang persaingannya luar biasa ini. Tapi nanti mohon dikoreksi jika saya salah. Pandemi COVID-19 ini tentu saja juga berdampak untuk koperasi ya Bu ya, mengalami penurunan tentu saja karena memang diterpa oleh pandemi ini. Nah, sebelum kita ngobrol yang berat-berat, yang dalam-dalam, kita Nggak usah berat-berat ya Pak, ringan-ringan tapi ringan-ringan aja ya. Kita ngobrol ringan-ringan saja. Nah, ini kita menyapa terlebih dahulu Pak Purwanto. Pak, ini Bapak ada di Komisi C DPRD DIY yang memang membidangi pembangunan gitu. Tapi tentu saja yang namanya ekonomi itu selaras dengan pembangunan, kemajuan ekonomi, koperasi yang nantinya juga terhadap pedagang pasar dan PKL itu juga selaras dengan pembangunan gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana pembangunan di daerah terutama di era pandemi sekarang ini Pak? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Tako. Jadi sebelum kami masuk pada materi, saya mengucapkan selamat Hari ulang tahun guru, Hari Guru Nasional. Baik. Ya, betul. Ini karena dengan guru kita bisa sampai di sini dengan berkah dari Bapak Ibu guru yang telah mengajar, membaktikan dirinya, jiwa raganya untuk bangsa dan negara ini. Baik, jadi memang apa yang disampaikan tadi kaitannya dengan pembangunan kaitannya di musim di pandemi ini memang baik secara utuh, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi memang mengalami penurunan yang luar biasa. Memang karena situasi pandemi yang seperti ini. Jadi kondisi inilah ya harus kita syukuri bersama, walaupun kondisi pandemi kita orang Jawa tetap bersyukur apapun kondisi dan keadaannya. Nah, ini Pak. Ini masih pakai kata untung, Iya. Semua masih baik-baik gitu ya. orang Masih Jawa bener ya. orang Jawa bener. Untung. Kondisi apapun masih untung. Untung koperasi masih kuat. Untung UMKM juga masih kuat. Nah, saya ke Bu Siwi juga nih. Kita tahu ya Bu ya bahwa salah satu sektor penyokong ekonomi tentu saja ada koperasi, UMKM. Sebelum tadi kita ngobrol santai, saya mau pertanyaan yang paling dasar sebenarnya, apa kabar sih Bu koperasi dan UMKM kita di saat ini nih, kabarnya seperti apa Bu?
Sebetulnya kalau bicara terkait dengan pandemi COVID ini kan semua mengalami kontraksi ya. Tapi kontraksinya ini seberapa pasti akan beda-beda gitu. Kalau secara keseluruhan yang ada di Indonesia kemarin juga habis kita ada rakor dengan kementerian. Ini koperasi masih bangkit gitu. Masih bangkit itu mereka juga masih ada aktivitas, tentunya mengalami pengurangan itu pasti gitu ya. Jadi pengurangan itu dari sisi aktivitas di ekonominya mereka gitu. Nah, contoh kenapa ini berkurang di saat pandemi, masyarakat yang dalam arti si anggota koperasi atau di pengelolaan koperasi, contohnya koperasi simpan pinjam ataupun koperasi yang lainnya juga ya, ada hak dan kewajiban bagaimana simpanan wajib, bagaimana simpanan pokok yang mestinya ini dibayar sesuai dengan ketentuan, mereka mengalami kemunduran atau karena semuanya mengalami bicara ekonomi pasti mengalami down semua. Nah, tapi ini masih relatif masih bisa kita spot ya, masih bisa jalan. Yang pasti Pemda DIY berkomitmen di saat ada pandemi COVID, kita akan melihat sebetulnya apa sih yang ada di koperasi ini. Memang ada beberapa yang mengalami likuiditasnya menurun gitu. Dan satu lagi terkait dengan kelembagaannya, pasti kelembagaannya yang mestinya prinsip-prinsip koperasi ini tidak boleh ditinggalkan, jati diri koperasi tidak boleh ditinggalkan, tapi karena ada aktivitas yang karena ada pandemi COVID memang ada yang ya kurang on the track gitu. Tapi ini kan bagian yang sebetulnya kita sinergi seperti dengan Pak Toto ini kan di kota, karena kita ini tidak bisa sendiri kan. Kita bicara bagaimana kewenangan pemerintah yang ada di pusat, bagaimana kewenangan provinsi, bagaimana kewenangan kabupaten, dan bagaimana kalau ini bicara dari lini yang punya kewajiban atau punya amanah di dalam mengawal terhadap koperasi ini, karena bicaranya pasti kelembagaannya atau pengawasannya. Nah, tadi Mbak Teko, ini gimana nih koperasinya saat ada pandemi? Kalau disimpulkan memang mereka mengalami sebuah fluktuasi di dalam kontraksi di dalam ekonominya gitu. Tapi sampai jatuh enggak? Saya rasa enggak sampai jatuh. Bukan saya rasa ya, tapi dari data ini masih ada penguatan yang ada di sana gitu. Karena mereka dan kita selama ini kan juga membangun ke mereka bagaimana komitmen dari para anggotanya ini terhadap lembaganya. Ini kan terus kita bangun. Pengurangan terhadap likuiditasnya, terhadap bagaimana tabungan, kalau bicara tabungan kan di saat koperasi simpan pinjam mereka pada nabung, ini mungkin selama ini tabungannya diambil karena dipakai untuk keperluan yang lain gitu. Nah, dari sisi karena koperasi sendiri kan anggotanya juga para pelaku UMKM gitu, yang UKM yang sudah bergabung di koperasi. Di saat kalau bicara individu UKM-nya juga mengalami kontraksi pas di dalam mereka berorganisasi dalam bentuk koperasi ini juga mempunyai dampak terhadap sana. Baik. Jadi memang kontraksi itu jelas ya, ada gitu. Ya, tapi berdasarkan data masih banyak hal yang masih bisa ada yang bangkit dan tadi ya penguatan, yang penting ada komitmen di dalam koperasinya sendiri itu tadi di dalam keanggotaan. Sekarang kita menuju ke Pak Toto dulu nih. Nah, Pak Toto, kalau melihat peluang usaha koperasi di masa pandemi khususnya di kota Yogyakarta ini sendiri gimana Pak? Ya, itu ada dua sisi yang berbeda ya. Ketika berbicara pandemi, satu sisi ada beberapa anggota UKM dan koperasi yang lokro ya. Artinya pastinya ada itu ya. Mengeluh itu pasti. Yang sisi yang dua, adanya pandemi itu harus disikapi. Sikapinya, kita harus bangkit, kita harus bagaimana mencikapi dengan pandemi ini. Nah, melihat situasi seperti ini tentu saja kita harus treatmentnya, intervensinya berbeda. Gitu ya. Ketika yang lokro, bagaimana upaya kita itu membangkitkan mereka harus semangat. Seperti itu kan. Kemudian ketika yang mensikapi, kita harus bangkit. Kita mengupayakan kebangkitannya mereka itu dengan cara kita hadir seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi itu tentu saja ada berbagai perbedaan dengan sebelum pandemi seperti itu. Nah, misalnya koperasi-koperasi kita ya, berbicara koperasi Kota Yogyakarta yang jumlahnya sekitar 364, itu hampir 80% itu koperasi karyawan ya, di mana
anggota-anggotanya itu di luar kota Yogyakarta juga ada, Bantul, Sleman, Kulon Progo juga ada seperti itu domisili. Nah, yang 20% ini berbasis kewilayahan seperti. Nah, kalau ya berbasis koperasi karyawan relatif settle, kontraksinya relatif kecil karena mereka sudah bekerja nih karyawan ya. Nah, yang berbasis kewilayahan inilah yang akan kita petakan seperti ini. Karena tidak hanya mereka simpan pinjam, tetapi mereka juga punya usaha produktif seiring dengan sekarang transformasi koperasi kan didorong bagaimana koperasi itu mempunyai kegiatan ekonomi produktif. Nah, itu kita hadir yang 20% itu. Jadi diupayakan yang mereka punya usahanya yang mereka yang biasanya secara offline, kita dorong yang online. Tidak hanya dari sisi pemasarannya saja, tapi dari sisi pengelolaannya, pembukuannya. Kalau yang simpan pinjam bagaimana jangan sampai terdampak ini terus sebagai alasan akan mengangsur kesulitan. Nah, kita dorong online saja bisa seperti itu. Ya, gitu ya. Mbak. Jadi ada transformasi digital di sini ya, yang memang dihadapi dan jadi adaptasi yang mau nggak mau harus dikejar gitu ya. Betul. Baik oleh si 20% tadi yang kewilayahan tadi ya Pak betul, ya. Nah, saya kembali ke Bu Siwi dulu sebelum ke Pak Purwanto. Kalau pelaku UKM sendiri kan tersebar tadi Bu juga menyampaikan lininya begitu banyak, bidang usaha banyak. Nah, salah satunya yang hari ini mau kita bahas juga adalah pedagang pasar dan juga PKL. Nah, kalau perhatian dari pemerintah daerah sendiri terhadap mereka bagaimana ini Bu? Pasti kita dalam menata ini kan tidak asal menata. Nata ini ada tujuannya kan seperti itu. Ya. Kenapa ini menjadi concernnya dari pemerintah? Karena kita punya kewajiban di mana memformalkan yang belum formal, informal menjadi formal gitu. Nah, dari apa ini? Dari mereka yang tadinya berjualan mungkin di lapak-lapak gitu ya Pak. Tapi mereka ini juga apakah akan seperti ini terus? Kan ini akan kita tingkatkan bagaimana seperti tagline kami UMKM naik kelas. Bicara UMKM itu tidak hanya bicara food, craft, fashion yang sudah mungkin sudah bagus gitu ya. Tapi kita itu bicara ada yang mikro, maka mungkin super mikro, maka produknya pun kan masih bervariasi. Berjualannya pun kan tempatnya pun bervariasi. Maka kita bicara tadi warung atau di pasar atau PKL ini kita afirmasi ekonomi kita, afirmasi pemerintah terhadap bagaimana memformalkan dari mereka untuk menjadi formal ataupun mensejahterakan gitu. Nah, di situ pasti kita akan melihat terhadap keragaan mereka. Tidak semuanya langsung serta-merta 1 tahun selesai atau 2 tahun selesai, tapi kita akan lihat keragaan mereka. Keragaan dari sisi yang ada di lapangan, existing yang ada di lapangan. Nah, itu akan kita petakan. Yang food ini harus seperti apa, yang craft ini harus seperti apa, sekarang kondisinya seperti apa. Maka kita akan bicara belum tentu terhadap apa yang sudah rasanya kita akan menata. Pasti nata itu bukan kita akan menjerumuskan. Pemerintah pasti akan membawa mereka untuk lebih sejahtera. Resistensi itu pasti ada ya. Saat kita akan mesti ada. Tapi ini perlu memang sebuah proses. Menurut saya tidak serta-merta bagaimana saya sering sekali menyampaikan bagaimana mindset dari kita sendiri, dari government, dari pemerintah ini juga harus punya jiwa entrepreneur. Kita harus mencebur ke diri kita, melebur ke mereka untuk tahu bahasa mereka ini kayak apa sih yang dimaui gitu. Karena pemerintah dinyatakan hadir di saat kita bisa menjawab terhadap permasalahan mereka gitu. Nah, ini sebetulnya gambaran umum saat kita ini akan siap menjadi pelayan masyarakat, mestinya kan harus ke sana gitu. Iya. Ini menarik sekali dan lagi-lagi sekali lagi bahwa hadirnya dari pemerintah itu sudah bisa dirasakan sebenarnya. Nah gitu, terasa nggak, kelihatan nggak sebelum ditata atau sebelum ditata sama saat kita belum intervensi. Nah kalau kita sebelumnya dengan setelah udah intervensi ini Mas justru menjerumuskan, nah ini kan bagian yang berarti kinerja kita nggak jalan kan. Kita itu kan bukan kerja saja tapi yang dilihat kan kinerjanya. Ya. Maka apapun yang kita lakukan itu memberikan kenyamanan saat mereka kita intervensi dan pasti kita juga harus bisa kita pertanggungjawabkan, terarah dan terukur gitu. Perencanaan kita ini mau bawa kemana? Terukur jelas itu. Saat itu kita pasti akan siap untuk diawasi atau saling diberi feedback gitu. Jadi inilah yang terus sebetulnya kita
kita jalankan gitu. Enggak, oh dokumennya seperti ini. Kalau kemarin tuh seperti ini, ya sekarang seperti ini. Kita Nggak ini kan semata-mata sekarang gitu sudah ya. dengan adanya pandemi Covid ini semua serba berubah, lifestyle-nya berubah, maka kita pun harus mengubah gitu. Iya. Di pasar-pasar pun kan kita sudah banyak yang mereka juga sudah modern ya Pak ya. Pembayarannya, transaksinya juga sudah dengan pakai online Kris, ya, kris atau pakai apapun kan juga sudah, belum semuanya, tapi ini menjadi mengarah ke sana gitu. Dan rasanya secara jumlah juga sudah cukup banyak yang menggunakan itu ya Bu ya. Iya. Ini menarik dari obrolan ini tadi Pak. Kemudian saya ke Pak Purwanto lagi Pak. Memang tadi sekali lagi bahwa Komisi C ada di pembangunan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang koperasi, saya juga rasanya percaya semua sepakat bahwa koperasi adalah soko guru gitu dalam perekonomian Indonesia. Nah, Bapak sendiri ini mungkin bisa memberikan apa yang menjadi dorongan dari khususnya DPRD DIY agar apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi ini bisa berjalan secara harmonis dan seiring begitu. Tujuannya lagi-lagi ya untuk kemajuan ekonomi khususnya koperasi dan juga pedagang pasar serta PKL gitu Pak. Ya, baik. Jadi sepakat, jadi apapun koperasi yang ada di Indonesia pada saat ini pada khususnya di DIY memang sangat bagus dalam rangka mempertahankan ekonominya. Di sisi lain banyak permasalahan-permasalahan yang pengusaha besar ya, tapi alhamdulillah koperasi dampaknya ada tapi tidak terlalu signifikan. Inilah kondisi koperasi yang ada di DIY pada khususnya. Nah, kaitannya dengan kami selalu mendorong. Jadi kami sebagai lembaga legislasi, sebagai lembaga kebijakan selalu mendorong bagaimana upaya-upaya masyarakat dalam rangka mempertahankan koperasi ini ketika bicara masalah permodalan contohnya. Kami mendorong terus agar permodalan dari bank, terus kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah ini tidak hanya melihat pada orang besar tapi orang kecil-kecil yang diutamakan. Baik itu melalui perbankan, ya tolong nanti diperbankan dari Ibu Koperasi, terus dipantau agar dimudahkan dari koperasi-koperasi yang mengajukan penambahan modal ini. Di sisi lain kami juga mendorong kaitannya dengan upaya-upaya kaitan dengan administrasinya, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka ratnya bagaimana harus berjalan, lalu neracanya harus bagaimana. Saya ngopiak-opiak terus ininya dalam hal dari kebijakannya. Inilah dalam rangka keberadaan kami di lembaga dewan. Nah, di sisi lain saya juga ini dalam proses di APBD tahun 2023 tetap mendorong bagaimana pemerintah memfasilitasi kaitannya dengan pemodalan ini dengan APBD, baik itu melalui hibah maupun dengan pinjam. Nah, ini yang kami akan dorong terus sehingga permasalahan di musim pandemi seperti ini bisa teratasi dengan baik. Ini nih harapan kami. Ya, jadi APBD tadi ya Pak ya salah satunya yang juga nantinya semoga ini menjadi bahasan yang serius agar bisa terus menyokong juga koperasi dan akhirnya ke pedagang pasar dan juga PKL. Nah Pak Toto ini kalau juga ke Kota Jogja, pertanyaan untuk Bu Siwi dan Pak Toto ini akan selalu beririsan hampir sama juga gitu ya. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana koperasi-koperasi yang ada di Kota Jogja sendiri Pak? Baik, tapi sebelum saya menjawab substansi itu, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Siwi, apa yang disampaikan beliau Pak Purwanto dari Komisi C. Ada clue di sana. Clue-nya dari Bu Siwi adalah naik kelas. Clue-nya dari Pak Purwanto adalah kesepakatan seperti itu. Bahwa untuk mengakselerasi koperasi, untuk bus koperasi, Kota Jakarta itu tadi Bu, kita harus sepakat bahwa UKM jadi notabene-nya adalah anggota-anggotanya koperasi ya harus naik kelas. Sepakat kita naik kelas, tidak hanya stagnasi menjadi pelaku informal. Kita formalkan. Ya, saya rasa informal apa? Ada syarat-syarat legalitas tentu saja. Kemudian beliau harus ada kesepakatan karena beliau mendorong kami dari sisi penganggaran nih seperti itu ya Pak. Harus mendorong seperti tanpa didorong oleh Pak Pur nggak bisa. Betul. Ya. Berbicara koperasi kota seperti ini untuk Kota Yogyakarta terkait dengan pembiayaan ini ya.
Ini sebagai komitmen pemerintah Kota Yogyakarta terhadap masalah permodalan, masalah pembiayaan koperasi. Meskipun kita tahu sendiri bahwa permodalan koperasi itu kan ada dua nih ya, kalau secara teoritis modal sendiri dari iuran pokok wajib seperti sukarela, kemudian dari yang kedua dari perbankan maupun non perbankan. Nah, ini Kota Yogyakarta kan ada lembaga perbankan dari BUMD nih ya. Jadi ada BUMD milik Provinsi Pemda DIY, itu BPD DIY dan Bank Jogja nih, BUMD milik kota. Nah, biar BUMD ini lebih konsen untuk bisa memberdayakan mengembangkan koperasi dan UKM di sana, itu kemarin disuntik ada penyertaan modal ditambah nih 15 miliar loh, 9 ya hampir 16 miliar nih untuk BPD. Untuk Bank Jogja sendiri ada suntikan sekitar 9 miliar. Harapannya apa? Harapannya mereka lebih responsif pada koperasi-koperasi dan UKM-UKM apabila ada kesulitan seperti itu. Nah, nantinya tentu saja lembaga itu akan minta rekomendasi dari OPD atau dinas yang mengampu koperasi UKM kami seperti itu. Jadi kan ada suatu simbiose, kasih kebertaan modal, tapi ya harus ingat dong kepada koperasi-koperasi di Kota Yogyakarta. Nah, terkait dengan koperasi tentu saja ketika harus akses ke perbankan masih saja harus bankable nih ya, seperti itu. Nah, ini kami hadir biar koperasi bankable apa syaratnya seperti itu. Tadi Bu Siwi benar, harus diformalkan legalitas. Nah, salah satu legalitas apa yang menjadi clue utama? Harus NIB nih. Jadi nomor induk berusaha adalah salah satu identitas pelaku usaha. Nah, kami sekarang gencar nih biar UKM yang menjadi anggota koperasi itu punya nomor induk berusaha. Itu benang merahnya seperti itu. Nah, terkadang nanti Pak Purwanto sepakat tak dorong penyertaan modal. Kalau tidak didorong beliau tidak bakal terjadi. Betul. Gitu. Iya. Ini manis sekali gitu ya. Kita punya tujuan untuk naik kelas gitu ya. Bahkan semoga melesat. Kemudian ada kesepakatan di situ dan tadi juga kabar baik ada penyertaan dana tadi ya Pak ya, sampai 15,9 M di BPDDI dan Bank Jogja tadi sampai 9 M. Tapi itu semua harus tadi kembali ke Bu Sui bilang harus dari informal menjadi formal dulu gitu, karena salah satu mungkin kesulitan dari UKM apalagi yang memang benar-benar masih mikro adalah ketika mau modal nih, butuh modal nih, tapi begitu mengajukan itu ya Bu ya kendalanya itu selalu belum bankable. Padahal dengan ada di naungan koperasi itu akan sangat membantu, begitu Bu. Jadi gini, bicara koperasi pasti yang naik kelas itu kan koperasinya naik kelas juga. Naik kelas ini kan sudah ada aturan ya bagaimana mereka itu di dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan ada nilai-nilainya gitu. Koperasi simpan pinjam pasti kita ada penilaian kesehatannya dan bagaimana pemeringkatannya untuk koperasi real. Tapi bicara koperasinya, lembaganya itu naik kelas, kita juga jangan lepas terhadap anggotanya karena di dalam prinsip koperasi ini kan salah satunya juga ada pendidikan perkoperasian ya. Saya sering menyampaikan pendidikan ini kan bagaimana memahami anggota-anggota atau pengurusnya itu tahu sebetulnya koperasi itu apa toh gitu. Bagaimana sih kita jangan melenceng karena sekarang banyak juga koperasi yang dipakai apa ya istilahnya kudung ya. Nah ini kan juga jalan melenceng on the track, kita bicara lebih ke jati diri koperasi. Nah, di situlah sebetulnya untuk apa ya Mbak tadi naik kelasnya ya. Naik kelasnya ini kan kita juga harus dorong bagaimana mereka dari sisi kelembagaannya. Maka kami pun ada program kegiatan yang mengintervensi di sana dengan beberapa skema. Bagaimana kita juga pelatihan, pendidikan untuk untuk memberikan sertifikat kompetensi kepada manajernya, kepada pengawasnya. Ini kan bentuk bagaimana ini legalitas dari sisi koperasinya gitu. Setelah tadi ada NIB, ada nomor induk koperasinya, untuk melejit lagi ada sertifikat NIK-nya. Ini kan juga bagian yang mereka itu naik kelas tidak satu ini, tapi untuk parameter-parameter ini sudah terjawab. Ini juga bagian yang kami
kami amini dengan ini sudah naik kelas, sudah memahamkan ke situ. Kadang ini bukan disengaja, kadang ketidakpahaman. Mungkin karena kesibukan, karena di dalam koperasi sendiri kan gabungan dari beberapa personal yang sebetulnya punya aktivitas sendiri-sendiri juga, yang aktivitas itu sebetulnya bisa diwadahi dalam koperasi tersebut. Saya sering menyampaikan silahkan tetap usaha yang individu tetap jalan, kita manusiawi ya, tetap di sana. Tapi lembaganya yang sudah menjadi kesepakatan bersama ini juga harus jalan gitu. Nah ini yang sebetulnya memang tidak mudah. Kadang kita di saat menjalankan yang satu lupa gitu. Nah ini mestinya kita akan menjawab terhadap program kegiatan. Mungkin judul programnya sama, judul kegiatan sama, tapi intervensi yang di dalamnya, proses yang di dalamnya ini yang mestinya kita akan menjawab terhadap poin-poin yang merah tadi. Ya, jadi ada pelatihan legalitas, kemudian juga salah satunya NIB tadi yang disampaikan. Sertifikasi terhadap pengelolanya ini sertifikasi tidak hanya sertifikat TURS yang ikut pelatihan ada sertifikatnya, tapi kami arahkan juga ini sertifikat yang memang sudah di LSP ya, dengan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan di dalam untuk sertifikasi terhadap SDM yang ada di sana. Baik. Jadi permodalan ini kalau boleh dibilang sebenarnya selalu ada jalan keluarnya ya Bu ya. Ada, tinggal kita mau nggak gitu. Kalau di kota sendiri tantangan dalam permodalan yang disampaikan khususnya dalam hal ini kepada pedagang pasar dan PKL melalui koperasi ini apa sih Pak? Kenapa masih aja rasanya aku butuh modal kok enggak tadi ya tidak langsung menuju ke arah yang benar, menuju ke koperasi dan ke koperasi kota gitu. Gimana Pak? Ya, kalau berbicara PKL dan pedagang pasar ya, itu mereka ada paguyuban koperasi di PKL ya. Kita punya koperasi yang berbasis pedagang kaki lima ya di PKLY, jadi paguyuban koperasi pedagang kaki lima se-Yogyakarta seperti itu. Jadi pedagang kaki lima yang ada di kota dinaungi PKLY itu anggotanya lebih dari 500 ya, 500 dan anggota. Kemudian yang kedua koperasi Tridharma juga seperti itu. Dharma koperasi yang khususnya di pedagang kaki lima di Malioboro, Ahmad Yani seperti itu. Nah, kemudian yang koperasi yang di pasar, kita punya 3 nih, paguyuban pasar di Keranggan, Demangan, dan Beringharjo seperti itu. Nah, untuk membantu permodalan mereka itu banyak ditempuh seperti itu. Kalau mereka anggotanya tentu saja mereka pinjam ke paguyuban itu ya. Contohnya Tridharma, ini asetnya Tridharma itu per 22 November itu 1 triliun 1 miliar 09 ya, 091. 1 miliar setengah nih asetnya. Ini artinya ini siap digulirkan ke anggota-anggotanya seperti itu dengan modal sendiri itu ya, seperti itu. Tetapi tentu saja ini ada syarat-syarat ketentuan berlaku. Mereka kan punya pengurus nih. Pengurus setelah sakit ke sana, jadi tidak semua anggota itu juga ditoleransi untuk memperoleh pinjaman itu, ada ketentuan. Jadi nanti tracknya bagaimana, usahanya bagaimana, seperti itu, tidak asal. Karena mereka ada tim surveinya sendiri dong. Jadi kalau kita sandingkan dengan lembaga-lembaga perbankan konvensional hampir mirip, karena mereka tidak mau dong mereka juga nanti ibarat bahasanya bahasa Jawanya ngemplang seperti itu. Karena di Tridharma ini anggotanya ini perlu, kemarin memang akan kami edukasikan kembali, perlu ada semacamnya di revitalisasi kembali karena anggota-anggotanya itu banyak yang pasif nih, terdaftar tapi kan mereka dari Sleman, dari mana-mana seperti itu. Nah, ini cukup klasik dalam koperasi ya, sehingga terdaftar tapi ketika ada penawaran modal seperti itu, melihat dari asetnya banyak sekali itu. Nah, yang dari Sleman aku pinjam seperti itu, kan tidak serta-merta dipinjami, ya anggota yang pasif seperti itu. Artinya dari
koperasi internal sendiri juga tetap mensyaratkan. Karena biar koperasi juga berjalan dengan baik kan seperti itu. Betul. Nah, cuman terus terang aja koperasi-koperasi PKL itu memang mereka memberi kemudahan ketika tracknya bagus dalam pemberian seperti itu. Cukup WA saja bisa dan itu diantar oleh pengurusnya ini pinjam. Itu kemudahan loh itu koperasi. Asal dengan catatan bahwa anggotanya juga tahu diri dong. Ya, usahanya berjalan. Nah, biar usahanya berjalan itu tanggung jawab siapa? Ya kami sebagai pengampu gitu. Bagaimana biar lagi-lagi Bu Ciwi ngendika, diformalkan dong seperti itu. Punya izin dong seperti itu. Tetap kuncinya di sana. Seperti itu. Nah, di kota seperti itu, dinamikanya seperti itu. Jadi koperasi pedagang kaki lima, koperasi pasar itu banyak yang anggotanya di luar kota Yogyakarta, tetapi tetap ketika ada hak dan kewajiban tetap sama. Baik. Dengan aset yang luar biasa tadi ya Pak ya. Saya cukup kaget gitu bahwa asetnya sampai 1,5 M tadi. Iya, seperti itu kan luar biasa kan itu. Betul. Tapi lagi-lagi ternyata ya itu ya diformalkan, kemudian tentu saja data yang jelas itu juga penting ya Pak ya jelas untuk kita bisa mendapatkan permodalan. Nah, data-data yang jelas itu salah satunya kalau dari Bu Siwi tadi juga adanya pelatihan, pendampingan, monitoring itu terus dilakukan ya Bu ya. Ya. Jadi gini, data itu kan menjadi guidance ya, menjadi pegangan. Sebetulnya kan seperti itu. Datanya kan menjadi pegangan di mana ini akan melihat keragaman mereka. Maka kalau bicara terkait dengan kewilayahan, bagaimana kita mengintervensi, itu kan kita akan tahu, oh ini kewenangannya Pak Toto gitu kan. Ini Pak Toto dalam sisi kota, ini nggak mungkin ini akan dilakukan oleh pemerintah dalam arti di sini di provinsi ya. Pasti ini juga kewilayahan juga ya. Jadi di saat data ini menjadi satu informasi data tunggal, ini bisa dipakai untuk ke semuanya. Semuanya itu dari sisi kita juga punya 4 kabupaten 1 kota, bagaimana kita juga sinergi dengan pemerintah pusat, karena ini menjadi isu utama menurut saya itu. Bagaimana kita akan mengarah transformasi digital tanpa kita punya satu informasi data tunggal. Nah, itulah maka kami juga mendorong bagaimana kita ini terhadap terutama di koperasi ini kan juga menjadi penting bagaimana kelembagaan koperasi ke depan. Koperasi ke depan juga bicara terkait dengan bagaimana mereka juga harus siap untuk mengikuti transformasi ini kan gitu. Nah, bicara koperasi dan UMKM tentunya ini kita juga kalau bicara pembiayaan kita juga harus jelas. Ekosistem rantai pasok ini juga menjadi hal yang isu yang harus kita jawab karena di saat ada pembiayaan tapi rantai pasok bagaimana mereka bahan bakunya, mungkin bagaimana produksinya, ujung-ujungnya pemasarannya, bagaimana pembiayaannya ini tidak link gitu kan. Ini kan juga akan ada pasal-pasal yang kosong. Yeah. Apa yang kita tuju kalau di dalam RPJM, di dalam misi-misinya Pak Gubernur bagaimana penghidupan ini harus menjadi pegangan kita ini saat akan melakukan pembinaan. Ini tidak hanya sekedar mungkin akan merevitalisasi seperti Pak Toto tadi. Pak Toto pasti akan melihat tidak hanya sekedar revitalisasi, tapi setelah direvitalisasi gimana nih penghidupan di sana juga harus terwujud kan seperti itu. Maka kita pun akan melihat terhadap peluang di mana sih sebetulnya yang pemerintah hadir, di mana sih peran masyarakat bicara terhadap pembangunan di pemerintah ini sebetulnya share APBN kita itu hanya 18%, lainnya itu masyarakat. Tapi bagaimana ini maka kami pun punya tim yang namanya ya kita pentahelik. Pentahelik itu bagaimana akademisi, bagaimana pembisnis, bagaimana ini komunitas, bagaimana media seperti ini untuk value planner-nya ini nggak bisa sendiri-sendiri. Begitu juga di saat kita akan membangun koperasi. Untuk koperasi ini bangkit, kok jatuh nggak Pak? Jatuh Pak Bu Siwi kemarin? Bukan jatuh, tapi koperasi ini tetap jaya. Soalnya sekarang sudah mungkin beda koperasi yang dulu dengan sekarang ya gitu kan. Ini ada sekarang itu karena apa? Tuntutan dari masyarakat di saat koperasi itu tidak bisa menjawab terhadap tantangan, kebutuhan dari anggotanya, koperasi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Gitu kan sekarang itu serba semua mudah, kenyamanan dan terukur menurut saya itu. Jadi kalau kita itu awal-awal sudah terukur, oh ini saya gini karena saya akan seperti ini. Kami akan melakukan seperti ini. Maka frame kerja yang
kalau saya sering bilang kan log frame ya, log frame di dalam kita melakukan pekerjaan ini harus jelas siapa berbuat apa, target kita apa, ini akan tercapai jika ada rumus if then. Saya rumus jika ini menjadi sebuah sebuah pegangan. Oh ini akan jalan jika ada ini. Saya di target Pak Pur mungkin. Bu Siwi ini besok pertumbuhan ekonominya itu seperti ini. Oh, oke Pak, tapi saya butuh seperti ini. Konsekuensi pasti di ujung-ujung ada penganggaran juga, ada kebijakan juga gitu. Ini yang terus kita bangun di sana gitu. Karena kan kalau jumlah koperasi se-DIY itu ada 1.900, dalam arti badan hukumnya baik kabupaten kota maupun provinsi, di situ juga masih sekitar 30%, sekitar 300-an, ya itu kan juga nggak aktif. Yang nggak aktif akan kita hapus? Belum tentu. Kita akan lihat, kita ini sebagai orang tua mau bangkit enggak? Ini kita enggak bisa memiliki, tapi kita bisa mengarahkan kan seperti itu. Iya. Lagi-lagi terukur tadi. Ya, itu penting. Penting sekali sehingga log frame dalam bekerja tadi semakin jelas gitu. Ya, kapan, siapa, di mana, tata kalanya tepat, sasarannya tepat gitu. Sasarannya tepat tapi waktunya enggak tepat, enggak ada gunanya juga kan gitu. Sehingga makin jelas gitu ya tujuannya kita ini mau mengarah kemana, satu titik yang sama. Mungkin visi, misi, tujuan, sasaran, target itu kan jelas gitu. Iya, karena mungkin sama-sama maunya melesat maju tapi ternyata tidak satu tujuan kan. Ya, betul. Sama saja. Visinya itu bukan visi kita, tapi visi kita bersama. Di saat kita sudah cocok visinya, sepakatnya sama, maka ayo kita wujudkan visi kita ini bersama-sama kan seperti itu. Nah dari Pak Purwanto ini visi dan misinya yang sama ini Bapak, apa mungkin ada strategi yang dapat dilakukan untuk juga meningkatkan permodalan koperasi, khususnya kalau boleh dibilang ini ya memang masih pandemi tapi kan sudah 2 tahun ya, semoga segera kita bisa mengatakan pasca pandemi nanti gitu. Mudah-mudahan berakhir di tahun ini. Amin. Jadi begini Mbak Toto, saya sampaikan tadi di depan, jadi pemerintah dalam arti legislatif, saya sebagai DPR, tentunya yang paling utama yang dipikirkan adalah rakyatnya, paling utama. Jadi ketika kita bersama-sama dengan pemerintah dalam arti gubernur dan OPD yang lain, yang diutamakan bicaranya adalah rakyatnya dulu. Mau apa, bagaimana, terus bagaimana. Nah, ini yang selalu kita sampaikan. Lalu kita bicara dengan khusus di koperasi ini sama. Apa targetnya Bu Siwi, apa yang dibutuhkan. Kita tidak sekedar ngeyem-yemi tapi nyata. Terbukti di pandemi ini dari dana S kita sudah meluncurkan baik itu hibah maupun pinjaman modal, tambahan modal ya ini sudah berlangsung sudah ya Pak berjalan cukup lumayan. Ya, ada kurang lebih 70 koperasi, per koperasi 250 juta Bu ya. Nah, ini yang peragaannya beda-beda ya. Kurang lebih lah begitulah. Itu ada tujuannya apa? Kita membuktikan bahwa koperasi harus bangkit, koperasi harus lebih maju walaupun di posisi pandemi itu kita hadir di sana. Buktinya ada strategi kita. Jadi tidak hanya ngemi apa yang kami sampaikan. Kalau nanti bisa maksimal, kenapa APBD kita tidak arahkan ke sana? Banyak-banyaknya untuk kepentingan koperasi. Nah, karena koperasi memang kalau dilihat dari koperasi itu kan sangat tujuannya luar biasa dan mulia ya Bu ya. Nah, dengan tujuan yang luar biasa dan mulia inilah yang kita bareng-bareng kita rengkuh, bareng-bareng kita laksanakan. Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan dari gubernur melalui kedewanan itu, melalui legislasinya, tentunya bicara adalah untuk apa, yang penting yang paling utama adalah kesejahteraan rakyat. Kalau bicara kesejahteraan rakyat semua dikasihkan. Tadi hanya yang kepentingan yang lain hanya 80% Bu ya. 80%. Yang lain untuk kepentingan rakyat. Inilah bentuk pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan yang ada di DIY ini. Lebih-lebih kepada koperasi. Yang penting koperasi berjalan, butuh apa nanti kita bicarakan, butuh apa kita dorong, butuh apa kita sediakan. Itulah fungsi kami di DPR. Jadi ayem kan Mbak? Saya sama Toto udah ayem dengan Pak ini. Dengar Pak
seperti itu berharap banyak. Orang sedikit tapi banyak ya Pak ya. Iya. Yang penting buktikan. Nah, ini yang susah. Buktikan bagaimana bisa mendongkrak ekonomi, berapa persen kalau dibutuhkan sekian, berapa persen naiknya dan sebagainya. Bagaimana pengurangan kemiskinan? DIY kan masih cukup tinggi sekali kemiskinannya. Iya. Harus terukur ya Pak ya. Ya harus terukur. Semakin menganga ya Pak dengan adanya pandemi Covid, maka itu salah satu tantangan, salah satu jawabannya koperasi ini bisa menjadi jawaban untuk pengurangan terhadap kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gitu kan Pak. Iya. Ingat Bab, ini semua kan direkam di YouTube, nanti bisa dilihat kembali. Kesepakatan yang Ya, nanti kalau Pak Pur ini saya lihat Pak Pur ini ada di YouTube ya Pak Pur waktu itu. Kebetulan saya juga di Badan Anggaran jadi akan terus Iya. kawal terus walaupun dari sisi manapun kami kawal bersama-sama sehingga harapan kami pembahasan ini akan menjadikan bukti kepada masyarakat, menjadikan rakyat bisa menagih janji. Tapi di sisi lain harus bisa menjanjikan dari teman-teman UPD bahwa kinerjanya harus begini, terukur ya sesuai dengan harapan rakyat. Jangan minta tapi nggak terukur. Nah, ini yang repot ini. Tapi rasanya juga sama. Kita kan sekali lagi ya berjalan dalam visi dan misi yang sama itu tadi. Kalau tadi kata Pak Pur juga ujungnya untuk rakyat. Begitu juga koperasi. Tak lain tak bukan tentu saja adalah untuk mensejahterakan rakyat yang dalam hal ini ada dalam anggota koperasi. Dan koperasinya tadi, koperasinya semakin besar, anggotanya juga semakin besar pula gitu. Nah ini kalau semakin besar semakin sejahtera. Nah itu kuncinya ya sejahtera ya Pak ya. Nah itu juga. Nah Pak Toto mungkin juga boleh memberikan tanggapan bahwa ini kayaknya makin optimis nih kita makin harus makin Pak Toto tuh nggak pernah yang namanya nggak optimis, optimis terus. Gitu. Adanya senang dan senang sekali. Nah itu yang bikin semangat dan nambah bangkit. imun. Ya betul. Imun. Begitu tambah imunnya Pak Toto akan beraktivitas bagaimana membangkitkan koperasi, bagaimana membangkitkan UMKM. Nah, dengan didukung Pak Pur tentunya gitu. Dengan optimis itu akan menjadikan semua impian itu bisa terlaksana. Betul. Tidak sekedar mimpi ya Pak ya. quote of the day ya. Dengan optimis menjadikan mimpi jadi terlaksana. Nah, tapi tentu ada strategi yang step by step, langkah demi langkah yang nyata. Kemudian tadi kembali lagi untuk kalau bahasanya kita itu menapak ke tanah lagi dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan permodalan gitu. Nah mungkin Pak Toto, kira-kira strategi apa ya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, karena kita sekarang sudah sepakat rasanya untuk ini kolaborasi nih, kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri tapi kita mau melesat bersama. Kira-kira strategi apa nih Pak khususnya untuk kota Yogyakarta? Kota Yogyakarta itu selalu ditanamkan bahwa satu, ketika berjalan tidak sektoral. Dua, tidak berjalan sendiri atau parsial. Kita harus bersama-sama membangun sebuah sinergi, gitu Mbak. Nah, tentu saja hal ini dibutuhkan komitmen bersama seperti itu. Satu visi, satu misi seperti itu. Sehingga sudah tidak zamannya lagi ketika satu sektor mengunggul sektor ini, tapi kita harus satu frame besar seperti itu. Itu Mbak kira-kira seperti itu. Ya. Harus komitmen, satu visi misi, satu pandangan yang sama seperti itu. Ya dan rasanya ini tadi juga sudah disampaikan bahwa Pak Pur akan punya komitmen yang sama, betul Pak Pur? Ya, siap. Ya, Bu Siwi apalagi pastinya punya komitmen bersama untuk itu ya Bu ya? Iya pasti. Jadi yang penting itu komitmen dulu. Jadi saat kita itu program yang kalau orang Jawa daki-daki gitu ya Pak ya. Tapi tanpa ada komitmen ini nggak akan bisa dijalankan. Komitmen dari semua lini. Jadi ini terus kita kita lakukan karena komitmen pimpinan kita ini kita sudah sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita menjalankan kan seperti itu. Dari legislatif, eksekutif, ini kan juga sudah sejalan seiring ya Pak ya, sejalan seiring. Jadi bagaimana sebetulnya wakil-wakil rakyat ini juga sudah memperjuangkan apa yang ada di masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid itu memang beda. Tapi bukan negatif semua. Kita ini juga ambil sisi positifnya juga. Karena apa? Dengan adanya pandemi Covid, ini ternyata transformasi digital ini yang tadinya ada kegamangan ya Pak ya. Ini akan menjadi melejit. Contoh kita di koperasi. Koperasi ini kita harus dorong. Di saatnya koperasi ini memang kewajiban minimal 1 tahun sekali ini harus RAT. Nah,
sekarang kalau pandemi Covid itu nggak alasan, oh ini nggak bisa, nggak boleh ketemu. Kita harus bisa kok lewat online gitu. Virtual ini regulasi ini juga dibangun, kita juga ngikuti dinamika ini kan juga pasti diikuti dinamika. Nah saat RAT online, waduh saya nggak ada tempatnya, maka kami pun dengan Pak Toto ini juga ruang-ruangan ini, ayo pakai ruangan kita. Silahkan, ini juga ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana mereka juga akan memenuhi terhadap kewajiban yang memang sudah dimandatkan di dalam aturan gitu. Jadi ini kan dalam sisi edukasi, IT jalan, regulasinya juga jalan gitu kan. Ini juga terus kita lakukan, di mana ujung-ujungnya kelembagaan ini settle, maka aktivitasnya juga settle. Jadi apapun yang kita lakukan ini menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Jadi tadi legislatif, eksekutif sudah bersepakat ya. Tapi juga jangan lupa bahwa masyarakatnya sendiri pun harus gumregah gitu ya ibaratnya. Ya, bangkit bersama. Bangkit. Berbicara strategi Mbak, tapi kan berbicara makronya ya. Kita harus komitmen seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi. Kalau berbicara substansi kita, strategi apa yang kami tempuh untuk membesarkan koperasi ya Mbak ya. Untuk membesarkan dari koperasi itu ada apa toh? Ada something apa sih koperasi Kota Yogyakarta. Nah tentu saja kita tidak bisa generalisasi. Antara permasalahan koperasi satu dengan yang lain itu pastinya beda. Betul. Nah strategi yang kami lakukan adalah head to head Mbak. Tidak hanya sepak bola loh head to head saling bertemu. Tapi koperasi pun perlu. Ya? Iya artinya kita harus telaten satu persatu. Kita kita panggil permasalahannya apa sih di dalam koperasi ini. Mestinya akan muncul ketika itu kita membuat suatu ruang khusus konsultasi, ruang konseling bagi koperasi. Ini mereka berdatangan, aku ada masalah seperti itu. Dan ini sudah dilakukan Pak ya? Sudah dilakukan, sudah 5 tahun berjalan kita. Sudah 5 tahun berjalan jadi untuk menemukan permasalahan. Oh ini tidak pernah RAT. Bagaimana mungkin dia akan maju kalau tidak pernah RAT seperti itu. Syarat yang sangat ringan aja nggak dipenuhi ya. Gitu. Mengapa ini ketika ada pemeringkatan kok ini kurang terus? Kenapa nih? Misalnya ya. Oh ternyata ini rata-rata di Kota Yogyakarta ternyata legal formalnya di bawah tangan nih. Ya gitu ya. Nah itu kan poin tertinggi ketika ada pemeringkatan koperasi menuju baik itu harus diformalkan ke notaris seperti itu. Saya nggak punya uang ini kan katanya 7 juta nih. Ternyata setelah kita telusuri tidak 37 ternyata 3. Gitu kan. Jadi mereka sudah menganggap sendiri sudah a priori wah kita dilegalkan mahal via notaris seperti itu. Nah, kalau ini kita kita pakai head to head kan mereka tidak akan ngaku permasalahannya seperti itu. Jadi memang tapi butuh energi sekali butuh energi. Iya, karena kan di saat koperasi ini mau untuk naik kelas kan gitu kan. Tadi kalau bicara pembiayaan atau dari sisi pembiayaan koperasi itu biayanya dari mana gitu kan, modelnya dari iuran wajib, iuran pokok itu pasti ya. Pasti. Tapi juga bisa dari luar. Dari luar itu kan bisa juga kalau bicara ini kan bisa dari lembaga pembiayaan maupun baik perbankan maupun non perbankan. Tapi ini yang harus kita pahami bersama, yang harus kita taati. Koperasi ini harus siap dari sisi bankable dalam arti sering saya sampaikan sekarang ini aset itu bukan berarti gedung aja yang kita punyai, tapi aset mereka yang terdigitalisasi. Satu koperasinya ada SOP-nya enggak? Ini juga sudah syarat ya di saat melakukan. Kadang ini enggak, masalahnya kecil tapi ini juga menjadi penting. Ternyata kalau ini enggak ada SOP-nya berarti aktivitas di dalam koperasi ini juga ada yang masih kurang, belum sesuai, belum ada manajemen di dalamnya ini belum kuat. Maka ini kan juga akan menjadi centangan permasalahan. Bagaimana struktur terhadap pengelolanya? Apakah masih ada hubungan keluarga atau ini? Nah, ini kan kalau yang dulu-dulu masih kadang kita nemuin Pak Pur. Bendaharanya ini menantunya ini ya. Ini juga menjadi catatan. Nah, maka kami sering menyampaikan, saya menghadirkan beberapa koperasi, saya mempertemukan ke lembaga pembiayaan, tapi kok kenapa ya nggak bisa mereka ini nikah akad gitu ya? Ternyata ada sesuatu di sini. Mungkin dari sisi lembaganya mereka, SOP-nya belum ada. Mereka masih lemah di dalam manajemennya, di dalam SDM-nya, di dalam mungkin aset omsetnya,
cash flow. Ini menjadi catatan yang itu menjadi catatan kami untuk kita tarik menjadi pengambil kebijakan. Oh, kalau gitu koperasi ini harus kita tingkatkan dari sisi ini. Kalau anak sekolah ini kan di saat merah matematika masih kita akan hadirkan guru matematika. Enggak mungkin kan yang merah itu matematika, yang kita hadirkan guru bahasa Indonesia. Begitu juga di dalam koperasi. Oh, saat ini belum jelas mau kemana sih arah koperasinya, maka nyusun bisnis plan seperti itu. Oh, di saat RAT aja nggak bisa, maka kami hadirkan adalah praktisi atau mungkin yang senior yang memang sudah paham dan bisa mengawal untuk RAT ini loh, gitu. Dan gimana sih sebetulnya di saat bikin laporan tahunan aja nggak bisa, mungkin kan seperti itu. Kadang kan, yuk yang penting bergabung dalam koperasi tapi ini, terkait mungkin kalau mereka sudah di PKP terkait dengan pajak, dia nggak paham juga tentang pajak, maka kita hadirkan yang bisa memahami terhadap pajak. Nah, itulah di saat kita mengawal terhadap mereka itu bisa mengakses terhadap lembaga pembiayaan. Pasti di lembaga itu saling beda-beda satu dengan lainnya, maksud saya seperti itu. Persyaratannya. Iya. Jadi kalau tadi permasalahan-permasalahannya yang mungkin diceritakan gitu, masih juga kalau boleh dikatakan permasalahan yang agak solasier kalau bahasa anak sekarang gitu. Maksudnya koperasi yang menuju ke transformasi digital itu, kemudian yang punya soul yang modern gitu ya, jiwa yang modern itu. Kalau misalnya nih pengurusnya yang merasa melihat ini, waduh ini kesulitannya di sini, yang pengurusnya yang minta tolong gitu, bisa ya Bu ya? Bisa, jadi kan kita juga dorong saat ada pengelolanya itu juga kita bedah, kita ajak bersama. Mereka juga harus punya visi yang visioner. Menurut saya sering itu, saya visioner. Lembaga saya ini mau saya bawa kemana? Kalau punya aktivitas yang berkelanjutan. Oh, sekarang ini baru seperti ini yang diingini, tapi ini ada keberlanjutannya. Nah, itulah akan membawa lembaga ini akan hidup. Saya bicara koperasi ini, oke, badan hukumnya koperasi, tapi kalau bicara aktivitas kita bawa ini sebuah sebuah aktivitas bisnis juga, bisnis dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi anggotanya. Nanti baru kepada masyarakat. Jadi, yuk kita punya jiwa entrepreneur juga dong di dalam pengelolaan ini. Kita punya entrepreneur spirit yang ada di sini gitu. Jadi saat milih pengurus ini para anggota ini juga tidak hanya asal pilih ya Pak ya. Saat RAT ya nanti sekedar nunggu SHU-nya saja. Padahal ini kesempatan paling istimewa di saat RAT ini, mestinya akan kita bawa perencanaan kita ini, lembaga kita ini akan kita bawa kemana ya, anggotanya ini tidak bisa person, ini beda ya, bukan individu gitu. Iya. Jadi sejak dari kepengurusan tadi pun sudah didampingi untuk visioner tadi ya Bu ya. Ya. Dan ini juga saya tertarik karena tadi strategi sudah disampaikan juga oleh Pak Toto, apalagi yang sudah substansi yang sudah dilakukan head to head gitu. Nah, siapa tahu ini Pak kalau dari DPRD DIY sendiri adakah juga strategi yang yang dilakukan untuk terus mendukung dan meningkatkan permodalan koperasi ini gitu Pak, yang secara substansi juga Pak. Baik, jadi gini, apa yang disampaikan Bu Siwi dan Pak Toto, kami menggarisbawahi dari perlu sumber daya manusianya dulu yang diutamakan, sehingga para pengurus koperasi itu bagaimana dari dinas kedua ini, baik dari kota maupun dari provinsi, mampu menghadirkan koperasi yang SDM-nya mampu. Ini garis besar saya itu, sehingga hal-hal yang lain kaitan dengan pemodalan saya kira tidak ada masalah. Seperti apa yang disampaikan Pak Toto, sebuah koperasi mau urus ke notaris saja kebingungan. Kalau perlu difasilitasi oleh pemerintah, saya kira nggak masalah selama SDM-nya ini memenuhi syarat. Saya kira tidak masalah. Kami memberikan kebijakan seperti itu saya kira. Jadi ketika hanya bicara untuk melakukan kegiatan karena terganjil permodalan, saya kira solusi adalah ada. Di sisi lain, yang lain-lain seperti apa tadi? Kuncinya adalah di SDM-nya. Sehingga bicara modal, kalau SDM-nya mumpuni, koperasinya itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal, saya kira tidak ada sulitnya. Karena tadi sudah sampaikan juga, pemerintah memberikan beberapa cara, beberapa fasilitas. Nah, garis besarnya tolong pada dinas tentunya bagaimana meningkatkan sumber
daya manusianya yang lebih baik dan lebih cepat harapan kami, sehingga permasalahan ini akan terjawab sendiri oleh pemerintah, karena pemerintah sudah menyediakan beberapa fasilitas, pemerintah memberikan kebijakan dalam rangka permodalan. Tapi sudah sampaikan ada APBD yang cukup besar, kita ada di tahun 2023 masih cukup banyak dalam peluangnya kalau dalam rangka dalam proses pembahasan, sehingga kalau memang itu sangat dibutuhkan dan memang bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak. Nah, ini harapan kami dari legislatif, dari segi kebijakannya. Begitu, Mbak. Ya. Wah, ini APBD 2023 masih sangat cukup. Ini Pak Toto dan juga Bu Siwi. Ayem ya. Bisa tidurnya Nyak. Ya, sekali lagi terukur tadi ya, semuanya baik. Dan masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi ternyata waktunya sudah habis. Jadi cepat sekali ya, nggak terasa ya Pak ya. Nggak terasa. Tapi kita menuju ke closing statement dari masing-masing narasumber kalau begitu, khususnya untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan dari podcast kita ini, juga teman-teman yang mungkin tergabung dalam koperasi ataupun pedagang pasar dan juga PKL untuk makin optimis. Kita mulai closing statement yang pertama dari Pak Purwanto terlebih dahulu, monggo Bapak. Terima kasih waktunya. Jadi koperasi adalah salah satu soko guru dalam rangka perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Kami sebagai pemangku kebijakan, saya sebagai pemangku pengawasan, tentunya sangat mendorong bagaimana koperasi yang ada di ini dapat bertumbuh berkembang dengan baik walaupun dalam posisi pandemi ini. Ini harapan kami siap menjadi jembatan, kami memberikan kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di koperasi itu sendiri, sehingga harapan kami ke depan sejahtera koperasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk closing statementnya yang begitu memberikan motivasi. Selanjutnya kita menuju ke Pak Toto terlebih dahulu, monggo Pak Toto. Ya, saya yang mengampu koperasi UKM Kota Yogyakarta seperti itu. Kami siap hadir di binaan saya, siap hadir. Jadi ya silahkan kapan saja. Tidak usah formal, informal pun kami siap seperti itu. Kapan saja, di mana saja siap hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa di era pandemi ini apa yang harus dikedepankan, bahwa inovasi, kreasi, produk yang punya daya saing harus kita kedepankan. Itulah yang menjadi kunci utama. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Toto. Kita diingatkan sekali lagi bahwa bagaimanapun inovasi, kreasi, produk itu juga harus memiliki daya saing. Jangan juga cepat puas. Gini-gini aja udah enak kok. Gini-gini aja juga udah nyaman. Jangan sampai di situ aja, tapi terus untuk kita naik kelas. Nah Bu Siwi nih, kalau sudah ngomongin naik kelas nih pasti saya paling semangat nih untuk mendengarkan Bu Siwi memberikan motivasi juga sekaligus closing statement. Yang pasti ayo kita siap untuk bangkit gitu. Dengan kata-kata bangkit itu pastinya tidak lepas dari sisi bagaimana kita melakukan inovasi, kreativitas seperti Pak Toto sampaikan, dan kita ini saatnya bukan bersaing di antara kita, tapi kita daya saling mengisi, saling menguatkan, saling mendukung. Dan untuk koperasi ayo kita bangkit, bagaimana koperasi itu tetap jaya. Koperasi ini menjadi sebuah soko guru ekonomi, pasti penghidupan ini tidak lepas dari koperasi. Iya. Terima kasih Bu Siwi, luar biasa bahwa sekali lagi rasanya kita semakin sepakat bahwa saat ini kita akan bersama-sama berkolaborasi. Kalaupun legislatif dan eksekutif sudah sepakat, tapi kalau kitanya sendiri masih ngelokol, wah sayang sekali, peluang dan kesempatan menjadi sia-sia. Makanya kita juga harus bangkit, kita juga harus bersemangat, inovasi, kreatif itu tadi, dan juga tentu saja kita punya visi yang visioner, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi nextnya kita mau apa lagi? Mau naik kelas sampai seberapa tinggi lagi? Terima kasih sekali kebersamaan untuk hari ini. Senang sekali bahwa hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, motivasi sehingga kita lebih optimis lagi. Akhirnya saya Tako Mintarja pamit. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa. Matur nuwun, Pak Purwanto, Bu Siwi,
Pak Toto juga luar biasa. Dan tentu saja kita ketemu lagi di podcast berikutnya masih di Moka Hangat, modal kuat usaha meningkat.